Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal istidkar wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khairi duga wa jillai wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat radioku dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita sebagaimana biasanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan, panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat radioku dimanapun anda berada, kita akan mengkaji tentang quwwatul iman, kekuatan iman. Iman itu adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan dalam hati bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dan juga iman itu sebenarnya tadi disampaikan qad yazid wa qad yanqus, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Sehingga dengan bukti kadang-kadang kita ini rajin berjamaah, kadang-kadang kita ini turun tidak berjamaah, kadang-kadang kita semangat bangun malam, kadang-kadang turun juga. Nah, ini menurut para ulama katanya iman itu berkurang dan bertambah. Adapun dalil-dalilnya di Al-Qur'an juga banyak tentang tambahnya keimanan. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun, ada ayat-ayat lain. Ada sebagian yang mengatakan tidak berkurang bertambah ketika iman kepada Allah, ya sudah iman kepada Allah. Cuman yang menjadikan semangat beribadah dan tidaknya itu tergantung kepada bagaimana kita bisa menghadapi ujian. Kalau ujiannya kita bisa menghadapinya sehingga kita semangat dalam ibadahnya. Ketika diuji kita tidak mampu menghadapi ujiannya, misalkan dengan cuaca yang dingin sehingga biasanya bangun jam 3, aduh males banget. Nah ini seperti itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap waktu, setiap saat, dan jangan sampai berkurang. Dan apalagi jangan sampai keluar dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Quwwatul iman, kekuatan iman. Poin yang pertama, quri'a ala Sayyidil Habib Ahmad Al-Attas, bacakan kepada Sayyid Al-Habib Ahmad Al-Attas, dikatakan inna sahabata aktsaru imanan. Sahabat itu adalah orang yang paling banyak keimanannya. Artinya paling banyak keimanan bukan dari segi jumlah ya. Bukan dari segi jumlah, akan tetapi dari segi kekuatannya iman kepada Allah. Sampai mereka itu ya biasa yang namanya berperang, berhadap-hadapan, yang sudah jelas di depannya itu antara mati dengan selamat. Apakah dia nanti selamat atau dia mati. Dan mereka tidak gentar sedikit pun. Kalau perang sekarang kan mungkin agak berjauhan dengan taktik dan lain sebagainya. Pinter-pinteran di dalam strategi dan sebagainya. Tetapi kalau zaman dulu ya sudah berhadap-hadapan bawa pedang. Ini kan membutuhkan keberanian yang luar biasa. Jika bukan karena keimanan kepada Allah, maka tidak mungkin mereka itu akan berani seperti itu. Sebagaimana misalkan sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud, misalkan ya Abdullah bin Mas'ud, tapi terkenalnya Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah. Itu beliau ketika ada turun ayat, sebenarnya kan tidak boleh untuk disampaikan karena waktu itu orang-orang yang iman kepada Allah baru sedikit, belum ada kekuatan kaum muslimin ini. Tapi dengan keberaniannya, dengan kebanggaannya, Abdullah bin Mas'ud ini dia dengan sengaja datang ke Ka'bah, di mana Ka'bah itu pada waktu itu menjadi sentral untuk orang-orang berkumpul, dan di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada abu-abu yang lain ya. Di mana
Di situ Abdullah bin Mas'ud dia dengan sengaja membaca Al-Qur'anul Karim. Ya sudah, akhirnya langsung dihajar sama Abu Lahab, ya, sama Abu Lahab, sehingga dipotong telinganya, ya, dikiting atau apa ya, telinganya, sampai lari, ya Rasulullah gini-gini. Lah ya, ente ini berani-beraninya, jangan dulu, belum waktunya. Habis itu ketika Ibnu Mas'ud masuk ke Rasulullah laporan, curhat begitu, ternyata di situ ada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini ketawa. Kata Rasulullah, ya Jibril, madza tadhak? Kenapa engkau ketawa? Ibnu Mas'ud sedang kesakitan, telinganya disobek, sementara engkau malah ketawa. Kata malaikat Jibril, nanti engkau akan tahu, wahai Rasulullah, nanti engkau akan tahu seperti apa. Ternyata setelah beberapa waktu kemudian terjadi peperangan. Saya lupa perang apa ya, waktu meninggalnya Abu Lahab itu. Abu Jahal. Abu Lahab ini meninggalnya Abu Jahal. Nah, perang Badar, Abu Jahal. Oh iya, Abu Jahal. Bukan Abu Lahab ya, Abu Jahal, betul. Abu Jahal. Perang apa? Perang Badar ya. Abu Jahal. Waktu itu intinya Abu Jahal ini sudah tergeletak dia, karena diserang kalau tidak salah dengan dua laki-laki yang kakak beradik itu yang masih muda. Namanya saya lupa, Hamid dengan Humaid apa siapa saya lupa. Nah, habis itu Abdul bin Mas'ud naik ke dadanya Abu Jahal. Abu Jahal, kau sekarang sudah tidak bisa apa-apa. Mau apa ente? Kekuatanmu, kehebatanmu sudah selesai dari sini. Apa jawaban Abu Jahal? Ibnu Mas'ud katanya, kamu harus bangga bisa berdiri di atas dada orang yang paling hebat, kata dia. Allah, ini Abu Jahal ini masih aja sombong, padahal sudah hampir mati. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud, nih, saya akan tebas lehermu. Apa yang harus kau sampaikan? Pesan-pesanmu terakhir. Apa jawaban Abu Jahal? Sampaikan kepada Muhammad bahwa aku akan menjadi musuh dia di dunia dan di akhirat. Allah. Padahal Fir'aun saja yang mengaku Tuhan, ketika dia akan tenggelam, itu dia masih sempat mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya dan minta tolong kepada Nabi Musa. Tetapi ini Abu Lahab, Abu Jahal, ini dia justru malah mengatakan kepada Abdul Mas'ud sampai kepada Muhammad bahwa aku menjadi musuh dia di dunia dan akhirat. Maka kata Rasulullah, ini adalah Fir'aun umatku ini lebih bahaya, lebih gagah daripada Fir'aunnya Nabi Musa, katanya begitu. Akhirnya ketika akan ditebas, kata Abu Jahal, Abdul Mas'ud, itu pedangmu itu kecil banget. Karena Abdul Mas'ud itu, tahu nggak, orangnya itu pendek, sekitar setengah meteran. Jadi beliau itu orangnya, istilah bahasa Sunda nama tikolot, kecil tapi tua gitu. Pernah satu ketika para sahabat sedang duduk di depan masjid, begitu lagi santai-santai, Abdul Mas'ud datang. Begitu datang, pada ketawa karena ngelihat kakinya Abdul Mas'ud aja dengan tangan para sahabat lebih gedean tangannya para sahabat, maka ngetawain. Kata Rasulullah, "Madza tadhakun?" Kenapa kalian pada ketawa? Itu kakinya Abdul Mas'ud yang sekecil itu lebih berat di dalam timbangan di akhirat nanti dibandingkan dengan Gunung Uhud, katanya. Gunung Uhud itu berapa kilo, panjangnya aja sekitar kurang lebih 7 kilo. Ya, belum tingginya seberapa coba beratnya. Ya, begitu. Nah, akhirnya Abdul Mas'ud ini ditawarin pedang sama Abu Jahal. Nih, pakai pedangku aja, pedangmu ini kecil. Ya udah, akhirnya diayun sampai terlepaslah lehernya Abu Jahal. Habis itu oleh Ibnu Mas'ud itu dibolongin telinganya 2, terus dikasih tali, ibaratnya tali lapia kalau sekarang ya, dibawa begini kepalanya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya hadiah. Hadiah apa ini? Rasulullah ketika melihat Ibnu Mas'ud bawa kepalanya Abu Jahal, ketawa Rasulullah. Oh, ar-ra'su bir-ra'si, katanya. Kepala al-udhun bil-udhun, katanya telinga dibalas dengan telinga. Dulu kan telinganya Abu Mas'ud ini kan disobek istilahnya sama Abu Jahal.
Kata Rasulullah, al-udhun bil udhun, telinga dibalas dengan telinga, wa ra'su ziyadah, adapun kepala itu tambahan katanya, bonus katanya. Oh benar yang disampaikan oleh siapa? Malaikat Jibril. Sehingga Malaikat Jibril ketawa itu karena itu kan beliau udah tahu Malaikat Jibril ini kalau nanti Ibnu Mas'ud itu akan membawa kepalanya Abu Jahal. Ini keimanan siapa? Ibnu Mas'ud yang luar biasa, di mana beliau datang ya dengan membaca Al-Quran di depan para kaum Quraisy, kafir Quraisy, sehingga dia sampai disiksa. Begitu juga misalkan sahabat Nabi, sahabat Bilal misalkan ya. Sahabat Bilal kan ketika disiksa sampai ditaruh di batu yang panas ya, disiksa. Ayo katakan bahwa Tuhanmu itu adalah Lata dan Uzza. Dia mengatakan ahad, ahadun ahad katanya, Allahu ahad. Oh begitu keimanan mereka. Itu yang sahabat-sahabat biasa. Apalagi keimanannya Sayyidina Abu Bakar, sama Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Masya Allah, kalau mau cerita sahabat nih panjang banget ya, banyak sekali cerita bagaimana keimanan mereka itu betul-betul kuat gitu, sehingga dikatakan inna sahaba aksaru imanan, sahabat itu paling banyak keimanannya atau paling kuat keimanannya. Artinya bukan banyak itu jumlah orangnya, tidak, tetapi kekuatan imannya itu paling tinggi, paling luar biasa. Kayak misalnya Sayyidina Ali ketika beliau berperang, waktu itu beliau masih kecil, sekitar umur 12 tahunan kalau tidak salah, akan terjadi peperangan. Lalu Amr bin Wud namanya. Ini adalah orang kafir Quraisy yang mana gagah, tinggi, besar, dan di pedangnya itu sudah hampir 1000 orang sudah mati. Saking gagahnya itu Amr bin Wud. Begitu mau perang itu biasa, di dalam peperangan itu biasanya ada aturan pemanasan. Sehingga sebelum terjadi perang ada namanya istilahnya mubaroza. Mubaroza itu 1 lawan 1. Duel 1 lawan 1, pemanasan. Akhirnya Amr bin Wud ini Amr bin Wud itu ketika perang Khandaq ya, perang parit ya, Khandaq ya, itu nggak ada yang bisa lewat kecuali Amr bin Wud. Dia bisa loncat melewati parit yang begitu lebar, saking gagahnya. Nah, Amr bin Wud ini maju ke depan. Dia bilang, hal min mubaris, apakah di antara kalian ada yang berani duel 1 lawan 1 dengan saya? Akhirnya semua sahabat diam. Kenapa? Ngelihatnya Amr bin Wud di tangannya sudah 1000 orang mati. Bisa-bisa mati konyol ini katanya. Bukan mati konyol sih, maksudnya apa ya? Sama aja dengan menyerahkan nyawa gitu, 100%. Kalau perang kan mungkin aja kita yang lebih ahli, tapi kalau sama ini urusannya, wah bisa langsung mati kan begitu. Tapi tahu nggak siapa orang yang berdiri? Sayyidina Ali yang umurnya ber-12 tahun berdiri. Rasulullah ketawa, sahabat pada bingung. Loh, kata Rasulullah, Ali, ijlis, duduk ente. Innahu Amr bin Wud, dia Amr bin Wud, bukan lawanmu. Kata Sayyidina Ali, biarin ya Rasul, saya menghadapi. Itu kalau bukan dengan keimanan yang kuat, gak mungkin bisa berani seperti itu. Modal nekat kali itu ya Sayyidina Ali ini. Akhirnya duduk lagi Sayyidina Ali. Dari depan Amr bin Wud, ya muslimin, Islam. Hal bin mubaris, mana di antara kalian yang berani satu lawan satu duel denganku? Ayo maju. Sayyidina Ali nggak kuat dia. Berdiri lagi. Ya Ali, kata Rasulullah, ijlis, duduk kamu. Innahu Amr bin Wud, itu Amr bin Wud bukan lawanmu. Sampai 3 kali. Sayyidina Ali berdiri lagi. Aduh, kata Rasulullah, ini mau udah. Ya udah. Sayyidina Ali didoain sama Rasulullah, ya, didoain. Udah bismillah, kamu maju. Begitu Sayyidina Ali maju, para sahabat bingung. Wah. Ini bisa langsung mati nih Ali nih. Bayangin 12 tahun lawan Al-Gojo ya. Nah, begitu sampai ke depan, kata Amr bin Wud, ya, yang maju bocil katanya. Anak gue ingusan kayak gini, malas gua ngelawannya. Gak mau saya gak mau ngebunuh anak ingusan kayak gini. Apa kata Sayyidina Ali? Hei Amr bin Wud, kalau kamu tidak mau membunuh saya, maka saya akan membunuhmu. Begitu. Itu kemudian Sayyidina Ali luar biasa. Kurang ajar nih bocil. Akhirnya terjadi mulai peperangan sampai debu kan di padang pasir ya.
debu ke atas buku sampai gak kelihatan. Sahabat udah panik semuanya. Rasulullah pun sama. Waduh, ini gimana ini Ali kabarnya? Gak kelihatan sudah. Yang ada debu. Oh, gak lama kemudian Allahu Akbar katanya. Ada teriakan Allahu Akbar. Ternyata Amr bin Wud sudah tergeletak oleh Sayyidina Ali. Apa yang menyebabkan Sayyidina Ali begitu berani menghadapi Amr bin Wud? Karena keimanan yang kuat, yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Itulah keimanan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan inna sahabata aktsaru imanan. Dan kalau cerita sudah banyak ya, kita cukup itu saja, itu sebagai bukti bagaimana keimanan mereka itu kuatnya luar biasa. Wattabi'ina aktsaru amalan. Nah, kalau masalah amal ini kebanyakan para tabi'in. Jadi tabi'in itu lebih banyak beramal dibandingkan keimanannya mereka di bawahnya para sahabat. Tetapi mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, faqala sayyidi, beliau berkata, Sayyidi Al-Habib Ahmad Al-Attas, beliau mengatakan, wa man ba'dahum aktsaru uluman, dan orang setelah para tabi'in adalah orang-orang yang ilmunya banyak. Tabi'in, seterusnya di bawahnya. Mereka adalah orang-orang yang banyak ilmunya. Wa man ba'dahum, dan orang setelahnya aktsaru jahlan. Ini kebanyakan bodoh. Ini seperti itu. Poin yang kedua, Su'ila An-Nakhai. Imam An-Nakhai beliau pernah ditanya, hal kana ashabu Rasulillah SAW yadhakun, katanya. Apakah para sahabat-sahabat Nabi itu suka bercanda, ketawa, guyon-guyon begitu, atau bawaannya serius? Ya, qala, na'am, katanya. Ya, kata Imam An-Nakhai, ya para sahabat ketawa biasa. Jadi orang tuh jangan khusyuk banget ya. Jadi kita kadang-kadang serius, kadang-kadang ketawa gitu ya. Jadi tidak harus serius banget begitu. Rasulullah juga sering bercanda, ketawa. Apalagi kalau sudah Nuaiman muncul, udah Rasulullah paling senang ya. Qala na'am. Jawab oleh Imam Nakhai, ya, para sahabat itu suka ketawa-ketawa juga. Wal imanu fi qulubihim masalul jibali ar-rawasi. Tetapi keimanan mereka di dalam hatinya seperti gunung-gunung yang kokoh, seperti gunung-gunung yang keras, yang kuat. Itu keimanan mereka. Tetapi mereka dengan keimanan yang luar biasa tetap mereka ketawa sebagaimana biasa para manusia pada umumnya. Maka dari itu intinya dari pelajaran ini, dari keterangan ini, bahwa kita itu ya harus santai, kita itu harus ada guyonnya juga, ada ketawanya, terlebih dengan istri ya. Jangan sama istri serius terus, nggak enak ya. Sama anak-anak juga, kita kalau di rumah ya harus menjadi ayah untuk anak-anak ya. Mungkin bisa main jadi kambing-kambingan pada naik anak-anaknya begitu dan seterusnya. Jangan khusyuk. Pernah kan siapa tuh, ada sahabat Nabi ketika ngelihat Rasulullah bercanda, ya Rasul, kok engkau bercanda? Saya itu sama anak-anak gak pernah bercanda. Wah, ente sama anak-anakmu aja serius, gak ada bercandanya sama sekali. Bagaimana dengan orang lain, bagaimana dengan rakyat? Bagaimana kalau kau jadi pemimpin? Bisa bahaya ini, katanya begitu. Jadi intinya kita hidup itu santai, tetapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada rehatnya, ada santainya, tapi juga ada seriusnya, ada nangisnya. Para ulama-ulama itu mereka kalau di siang hari seperti pada umumnya manusia ya, bercanda, ngobrol sana sini itu ini begitu. Tetapi kalau di malam hari sendirian menangis ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala.